وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Itu yang pertama. Yang kedua, di sini kan ada larangan wala yatahaddatsa. Jangan keduanya itu saling berbicara. Baru kita bahas sekarang hukumnya berbicara pada saat buang air besar atau buang air kecil. Lagi buang air besar ngobrol gitu kan. Sambil nunggu habis selesai ininya ada perkara yang diperbincangkan, didiskusikan. Diskusilah dia di WC satu sama lain gitu kan. Nah, yang demikian ini apa hukumnya? Nah, untuk perkara berbicara pada saat buang hajat ini gitu kan, hadis riwayat Imam Muslim tadi tidak menyebutkan larangan itu, tetapi yang di dalam hadis riwayat Imam Muslim tadi larangannya adalah larangan melihat aurat. Maka di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini yang terangkat menjadi sahih itu adalah larangan melihat aurat. Sementara larangan saling berbicara ini belum didapati syahid yang menguatkan dari hadis sahih yang lain gitu. Maka ketika kita belum mendapatkan larangan yang kuat dari hadis sahih yang lain, larangan di dalam hadis yang sanadnya bermasalah tadi yang diisyaratkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar ma'lul, ada kelemahan yang tersembunyi di situ. Maksimal hukum yang bisa kita ambil di sini adalah hukum makruh. Oleh karena itu, para ulama madhab, termasuk di dalamnya adalah madhab Al-Imam Asy-Syafi'i, itu di dalam kitab-kitab fikih mereka mencantumkan di dalam adab buang air besar makruh hukumnya, buang air besar maupun buang air kecil, buang hajat secara umumnya. Makruh hukumnya berbicara satu sama lain. Jadi maksimal hukum yang bisa kita ambil di sini makruh saja. Kenapa? Hadisnya belum sahih gitu loh. Hadisnya belum sahih. Ada permasalahan di dalam periwayatannya. Ketika suatu hadis ini terdapat masalah di dalam periwayatan dan hadis tersebut berbicara tentang larangan gitu, maka larangan ini maksimal kita tempatkan pada bab adab saja gitu loh. Tetapi kalau kita mendapati dia kuat, hadisnya ini kuat sampai pada derajat sahih, kemudian dilarang dan tidak didapati hadis lain yang meringankan larangan tersebut, maka hukumnya kita ambil haram. Nah, untuk yang melihat aurat laki-laki satu sama lain tadi gitu kan, karena keberadaan hadis yang sahih riwayat Imam Muslim tadi, terangkatlah kekuatan larangan di dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri yang lemah ini tadi. Larangan untuk saling melihat aurat hingga hukumnya menjadi haram. Sementara larangan untuk saling berbicara ini belum didapati gitu kan. Hadis yang sahih yang mengangkat ungkapan larangan tersebut. Oleh karena itu maksimal hukum yang bisa kita ambil adalah makruh dan ditempatkan pada bab adab. Nah, dalam hal ini kalau kita menyatakan ini makruh kalau tidak perlu sekali gitu kan. Kalau tidak perlu sekali seseorang itu pada saat dia buang hajat, mau buang air besar mau buang air kecil, untuk berbicara tidak boleh berbicara dan saling bercakap-cakap satu sama lain. Tapi nanti ketika berbicaranya memang ada perlu, misalnya lagi buang air besar, sudah sudah dalam keadaan yang terjepit gitu kan, buru-buru masuk buang air besar, ternyata airnya kosong gitu kan, embernya kosong gitu kan, dibuka kerannya nggak nyala, mau minta tolong sama siapa di situ? Barusan belajar tadi malam hadisnya nggak boleh ngomong sama siapa dia nanti? Nah, yang demikian ini keadaan yang darurat ini, disinilah hikmahnya larangan ini sampai pada makruh saja. Pada keadaan yang seperti ini silahkan dia berbicara sekedar hajatnya. Hajatnya apa? Minta tolong di luar, tolong bukain itu air di tandon. Karena PDAM
lagi nggak mengalir nih airnya gini kan, minta tolong yang di luar putarkan keran dia di tandon gitu untuk sekedar mengisi dan untuk sekedar dia bisa melakukan istinja. Nah yang demikian ini tidak mengapa, tidak termasuk dalam larangan di dalam hadis ini karena ada hajatnya dia untuk berbicara. Ini yang berkenaan dengan hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yang mana sejatinya di dalam riwayat Imam Ahmad diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, bukan dari Jabir bin Abdullah. Kemudian hadis yang selanjutnya yaitu hadis Abu Qatadah Al-Harith ibn Rib'i radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yamassanna ahadukum dzakarahu bi yaminihi wa huwa yabul. Janganlah salah seorang dari kalian itu menyentuh kemaluan kalian pada saat kalian buang air kecil dengan tangan kanan. Wala yatamassah minal khala'i bi yaminihi. Tidak boleh juga seorang dari kalian itu mengusap al-khala. Al-khala itu apa? Yang dimaksudkan al-khala di sini adalah buang air besar dan buang air kecil atau istinja. Janganlah salah seorang dari kalian ketika beristinja, istinja kemarin sudah kita bahas, yaitu bersuci untuk membersihkan dua lubang tempat keluarnya najis setelah buang hajat, baik itu buang air besar maupun buang air kecil. Jadi istinja kita itu dengan tangan kiri, ini yang ditegaskan dalam hadis Hudzaifah. Nah, dalam hadis ini terdapat larangan istinja dengan tangan kanan, biyaminihi, dengan tangan kanan, baik itu buang air besar maupun buang air kecil. Khala ini, al-khala di dalam hadis ini dimaknai buang air besar dan buang air kecil. Ini larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala yatanaffas fil ina, dan tidak boleh juga seseorang itu untuk bernafas pada saat minum. Al-hadits muttafaqun alaih wal lafdhu li Muslim. Hadis ini disepakati kesahihannya oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Nah, ini juga hukum maksimal yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah makruh karahatat tanzih. Hukumnya makruh, tidak sampai apa? Tidak sampai haram. Ketika nanti seseorang itu menggunakan tangan kanan untuk beristinja. Apalagi kalau mohon maaf ada saudara-saudara kita yang mungkin difabel, yang tidak memiliki tangan kirinya gitu. Maka bagaimana dia untuk membersihkan lubang tempat keluar najisnya ketika memang Allah takdirkan dia tangan kirinya itu difabel, tidak memiliki tangan kiri, atau dia punya tangan kiri tapi tangan kirinya disabilitas gitu. Ya nggak bisa menggunakan tangan kirinya, atau orang kena stroke nggak bisa digerakin tangan kirinya gitu kan. Dalam keadaan yang seperti ini maka diperbolehkan bagi mereka untuk menggunakan tangan kanannya untuk istinja gitu. Karena istinja kemarin hukumnya wajib. Untuk melaksanakan yang wajib itu adabnya yang diperintahkan dalam syariat menggunakan tangan kiri. Pada kondisi tangan kiri tidak bisa difungsikan atau seseorang Allah takdirkan dia tidak memiliki tangan kiri, maka dia istinjanya adalah dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan anugerah tangan yang ada. Nah, ini yang berkenaan dengan hadis ini. Kemudian larangan yang kedua, wala yatanaffas fil ina. Janganlah bernafas di tempat air, yaitu pada saat seseorang itu minum. Jadi sambil minum, sambil meneguk, ini nafas keluar, meneguk nafas keluar. Akan tetapi seseorang ketika minum maka jauhkan inaknya, ini dijauhkan. Ini yang ditegaskan dalam yang dicontohkan oleh Nabi dalam hadis yang lain.
Ketika minum jauhkan, kalau mau bernafas gitu loh. Satu tegukan, nafas, jauhkan. Setelah itu kemudian kalau mau melanjutkan, minum lagi, bernafas lagi ya. Tetapi bernafasnya ketika di dalam minuman tersebut sehingga nafasnya itu mengenai airnya, ini dimakruhkan. Para ulama dahulu, ini salah satu yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah. Di antara hikmah pelarangan tersebut gitu kan, menjadikan air itu cepat rusak. Kalau dia bukan air putih, menjadikan air tersebut basi gitu. Kalau misalnya dia susu gitu kan, seorang bernafas gitu, menjadikan susu tersebut lebih cepat basi, cepat busuknya gitu kan. Itu dahulu. Nah, kalau kita lihat dalam kacamata ilmu pengetahuan kita yang ada pada saat ini, seorang yang bernafas itu mengeluarkan apa sih? Kan karbon dioksida. Karbon dioksida yang dikeluarkan dari tubuh ini artinya tubuh nggak memerlukan, kan begitu? Ketika tubuh tidak memerlukan, dia dikeluarkan gitu kan. Nah, ini sudah dikeluarkan dari tubuh karena tubuh nggak memerlukan karbon dioksida, kena di makanan dan kena di minuman, masuk lagi di dalam tubuh gitu. Ini salah satu hikmah. Dan kemudian hikmah yang lain tadi ketika dikatakan oleh para pensyarah hadis ini, di antaranya informasi yang disampaikan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, ini yang saya ingat dari penjelasan beliau, menjadikan air atau makanan itu jadi cepat basi, cepat rusak. Ini kan tidak lain ketika kita menghembuskan nafas ini membawa serta bakteri itu hinggap ke makanan dan minuman kita. Bakteri-bakteri pengurai yang dia hinggap ke makanan dan minuman kita ini kan dalam waktu hitungan beberapa jam. Ini di udara lepas ini kan banyak bakteri gitu. Ada beberapa makanan yang memang itu cepat basi karena dia menangkap bakterinya itu cepat. Nah, artinya hembusan nafas kita di makanan dan minuman kita itu mempercepat kedatangan bakteri yang ada di udara lepas ini. Dan ini ada beberapa makanan yang demikian. Perilaku kita menghembuskan nafas pada saat pada makanan-makanan kita ini juga mempercepat makanan tersebut untuk menangkap keberadaan bakteri-bakteri yang ada di udara lepas ini. Nah, kalau antum melihat di antaranya air kelapa itu bisa cepat basi ya, karena memang sifatnya begitu, dia nangkap bakteri pengurai yang ada di udara lepas, terkhusus air kelapa tua itu. Antum biarkan saja di udara terbuka gitu kan, dibiarkan dia di udara terbuka, khususnya kalau malam hari didiamkan 1 malam gitu. Dia lebih cepat untuk menangkap bakteri-bakteri tersebut. Atau nanti makanan-makanan di malam hari antum nggak tutup gitu. Oleh karena itu dalam sunnah Nabi SAW, Nabi memerintahkan untuk menutup tempat-tempat makanan kita, tempat-tempat minum kita di malam hari. Nah, memang pada malam hari aktivitas penangkapan bakteri itu kok tidak tahu, nanti silahkan dilakukan penelitian bagi yang memang punya kompetensi di bidang ini. Yang jelas sunnah dari Nabi SAW itu diperintahkan untuk menutup tempat-tempat makanan, tempat minuman kita di malam hari. Nah, seperti botol ini ditutup. Kalau tidak ada tutupnya gitu kan, Nabi SAW mengatakan walau anta'ridu alaihi udan, meskipun Anda meletakkan satu ranting saja di atas tempat minuman itu. Kalau nggak punya tutup, letakkan satu yang lurus gini, ucapkan bismillah wasamillah. Kenapa kata Nabi fa inna fis sanati lailatan? Karena di dalam satu malam di dalam satu tahun itu nanti ada satu malam yanzilu fiha al-waba, yang Allah takdirkan di dalam satu tahun itu wabah penyakit itu turun. La yamurru alaihi bi ina'in laisa alaihi ghita, tidaklah wabah tersebut melewati tempat-tempat makanan dan tempat-tempat minum yang tidak ada tutupnya, illa nazala fih, kecuali nanti wabah tersebut turun di turun di makanan dan minuman yang berada di tempat tersebut.
Maka di antara sunnah yang diajarkan Nabi, tutup ini, tempat-tempat makan dan tempat minuman. Ini yang berkenaan dengan sunnah apa? Sunnah untuk tidak bernafas di tempat minuman, dan sunnah untuk menutup tempat-tempat minuman pada saat malam hari.